bos kamu kayak apa? Ya, kelakuan bos kamu ya yang diduga mengambil ratusan miliar uang masyarakat terus yang dibagikan kurang lebih misalnya 1 M. Worth it nggak guys? Kalian pikir coba. Ngambil uang masyarakat ratusan miliar. Dia bikin konten berbagi 1 M 2 M. Terus kalian simpati. Itu kenapa yang dia pakai. Dan kenapa ada tindakan yang sepertinya yang Doktif ambil? Karena ini kalau dibiarkan ini akan merajalela. Dan terus terjadi. Dan baru sekarang ini aja. Dulu-dulu ini tidak ada kelakuan-kelakuan oknum-oknum dokter yang seperti ini guys. Yes, gitu. nggak ada. Ini sudah keterlaluan. Bahkan yang kayak satunya lagi misalnya DRW, Dokter Wahyu Triasmara. Ya, barangnya lagi di rumah sebelah. Jadi dia menjual diduga ya si DRW ini menjual produk beretiket biru ke salon-salon. Sudah dinasehati sama BPOM, sudah dinasehati sama teman-teman kita. Tapi diduga beliau tetap diduga beliau tetap melakukan hal yang sama. Jadi apa akhirnya? Ya Dotif laporkan dengan ancaman yang sama 12+5. Kenapa? Karena kalau sebenarnya kan kalau sesama dokter ini kan harusnya kan saling melindungi, bener nggak, Ambel? Kalau selama dia bisa dinasehatin, dia kembali kesalahannya nggak besar ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah keterlaluan, sementara dari organisasi pun juga kesulitan karena tidak ada hukum yang menuju ke situ, ya satu-satunya cara ya harus ada yang melaporkan, harus ada yang berani melaporkan. Dia untouchable. Nobody cannot touch him. Ya kan? Betul. Jadi apalagi dia kuat banget tuh, militannya DRW itu kuat banget. Jadi kalau kita kasih tahu DRW, tuh hujatnya serangannya sellernya menggila. Berarti nggak peduli. Coba nanti kalau kita minta penyidik untuk ambil DRW, ya Dokter Wahyu Triasmara, dia akan menjelaskan gitu loh, produknya didapat dari mana, bagaimana dia sebar ke reseller. Terbongkar lah ya. Nggak ada takutnya. Gitu Doktif, silakan dilaporkan. Konten Doktif sampai sekarang menyebutkan nama Dokter Wahyu Triasmara, tidak ada laporan ke Doktif, tidak ada panggilan. Artinya apa? Ada keterlibatan dia, dugaannya ke situ. Ya nanti tinggal penyidik yang akan menelusuri itu. Ya tapi kalau si Sunio ini kenapa udah gencar keras, satu yang benar-benar Doktif bikin marah, mempermainkan agama. Itu aja sih sebenarnya puncaknya ya Mambel ya. Puncaknya itu dia membohongi dalam modusnya. Tuhan nggak main-main. Dia nggak tahu Tuhan. Itu bahaya hidup kita ini. Ketiduran aja Tuhan, kayak tidur ayam, itu bahaya. Ini tuh aja dalam kebohongannya, Dok. Benar. Memang benar. Benar, betul. Diajak-ajaknya main. Coba, bahaya loh. Enggak, tapi kalau yang Doktif lucu tuh inget itu ceritanya si Opung. Opung kan pernah cerita gini. Gue tuh gedeg banget bener. Dia kan kalau di podcast seolah-olah pembela wanita. Betul. Padahal lelaki buaya darat gebrak. Di depan gue kayak apa dia mainnya, coba kata dia. Tapi kan di masyarakat dia apa? Pembela wanita, ya kan? Istrinya seolah-olah mencintai istrinya luar biasa, penyayang gitu. Itu penipuan semua, pencitraan yang nipu kalian semua. Menyuarakan untuk kami kaum wanita. Tapi kalau digat mulut-mulut wanita, opo maneh? Memang iya kok. Apa tuh? Ya itu aslinya dia. Itu dia kangen gak sih dia setelah di penjara kayak begini, kangen gak ya? Di penjara begitu. Itulah dia. Padahal kangen gak sih? Hah? Makanya dia sibuk, Dok, minta penangguhan, pengen oget. Gimana dia tahanan kota? Ya, itu kan dia minta penangguhan itu kan. Kayaknya enggak deh, enggak dapet deh. Gak ada tahanan kota tuh bisa Indonesia heboh itu. Iyalah. Gak mungkin lah. Ancaman di atas 5 tahun tahanan kota. Oh, dia menyamakan kayak si Nadiem. Dia menyamakan kasusnya kayak Nadiem, kayak Pak Nadiem. Menyamakan kan Pak Nadiem kan tahanan kota. Ya kan, nah sementara kan ini kan case-nya jauh berbeda. Dia kan dokter yang menjual produk yang berbahaya, nipu masyarakat ratusan miliar kan. Dokter menjual produk berbahaya, itu case-nya berbeda. Gimana sih? Kangen joget ya, iya kayak sepertinya dia kangen dengan suasana. Mungkin dia mau main-main ke HW kali. Mungkin dia mau ngecek sekarang sudah berapa gitu ininya keuntungan yang dia dapatkan dari investasi di HW mungkin. Antara pengen ke soalnya kalau keluar negeri udah nggak mungkin kan, dicekal tuh dia tuh udah nggak mungkin sih.
ya kan? Enggak, tapi kota enggak sih, karena kan apalagi besok Doktif ke Komisi Yudisial untuk memberikan surat itu secara resmi. Langsung ke dari Komisi tangan Yudisial. Doktif ya. Langsung. Oh, dok, Langsung. tanpa diwakilkan gitu, Dok. Udah suratnya semua udah lengkap, tinggal dikirim aja Komisi Yudisial. Nanti Doktif tinggal terima buktinya kan, soalnya kan kebetulan memang orang-orang petinggi di sana juga tegak lurus. Jadi nggak ada, makanya alhamdulillahnya ini yang Doktif tahu orang-orang yang memegang sekarang ini benar-benar orangnya dekatnya, juga pernah bekerja sama dengan Pak Prabowo, juga sama Doktif juga kan. Jadi ngerti banget gitu loh. Ini merah putihnya gimana, cuman harus dikawal. Kotaku itu semua, Dok. Juniorku itu. Iya. Siap senior. Pokoknya aman kayak biasa, bilang aja. Ini Mambel lah, udah paham lah orang itu, Dok. Mambel lah ya, paham lah ya. Pokoknya Mambel aja. Pokoknya tinggal sebutkan nama Mambel. Ivan aja kalau begitu nyebutin nama Mambel langsung keder dia. Siapa? Kata dia gitu nanti kan. Siapa? Kata dia kan. Siapa? Masa sih Andrew Susanto juga mas siapa gitu? Siapa? Ya aku lah. Kalau nggak karena aku yang regular, kau nggak bisa sebesar ini juga. Gitu ya, si Andrew juga bilang gitu ya, berani. Andrew bilang begitu berani. Andrew sudah jengukin loh, Mambel. Tapi kok nggak pernah datang di persidangan, Andrew? Ya ngumpet-ngumpet lah, malu lah kalau datang. Kenapa malu, orang besti? Ntar besok nanti tanyain Andrew Susanto kemana. Kita berteman hanya untuk sebuah bisnis, tapi tidak untuk permasalahan. Saya berteman dengan Anda karena saya adalah investor, Anda adalah investor saya, tapi bukan dipancingnya aku jawab salah, suruhnya aku diam. Kalian tengoklah tingkah Doktif ini kan, dipancingnya aku jawab. Kita berteman hanya sebatas itu kan. Nah, tengok yang kayak aku di sini yang paling salah kan, geng. Jujur dulu kalian, kayak aku yang paling salah kan? Lah, udah jangan, sudah. Gitu, udah. Berarti emang hubungannya bisnis aja ya berarti ya? Ya iyalah, mana mau orang kalau urusan bisnis ya urusan duit. Kalau urusan masalah ya kau aja lah sendiri. Jangan kau bawa aku dalam masalah kau. Siapa emang enggak lah. Lagian kan emang gitu, Dok. Hukum alam juga kan, Dok. Kalau kita biasanya beda nih, kita pada saat permasalahan banyak teman-teman yang datang mendukung, mensupport. Kenapa ini kok gak ada? Di kita kan emang banyak kawannya. Lah, terus ini bedanya apa? Kan di medsos ini followernya banyak, jutaan katanya. Follower jutaan loh. Mana sih? Masa gak punya ada teman yang mau datang dukung dia di pengadilan? Emang waktu dia, oh ya itu yang dari tadi mau kutanya. Waktu persidangan, Dok, tidak ada yang datang gitu bagian pendukung dia pun. Istrinya, betul Hans. Ya, Hans datang, Doni Rapu juga datang, Alex juga datang. Lainnya? Ya, staff-staffnya itu aja sih. Temennya? Leo. Maksudku? Leo Giovanni. Dia ini? Hah? Kan banyak tuh followernya, pendukung dia. Ya itu yang Doktif tanyakan, kemana itu jutaan followernya dia itu, bujer-bujernya dia itu kemana? Kalau Niki jelas sidang dia itu kan, Dok, mau dibandingkan sebenarnya kan nggak match juga kan. Kalau Niki kan jelas artis kan, Dok. Oh, ada yang tahu beda. Kenapa? Karena Niki nggak pakai wig. Jadi Sunyo pakai wig, jadi nggak ada yang mau datang. Bagus juga itu alasannya. Ya betul, bagus. Ya itu alasannya masuk akal. Ini kita nggak pernah pakai wig ya, rambutnya bagus, terurai, tebal, lebat, cantik. Sunyo udah wig, ya kan? Udah gitu cocoknya manipulatif. Ayo. Oh di kita kan enggak, dia ceplos-ceplos ngomong apa adanya, fakta. Nah kalau Sunyo enggak, udah wig, manipulatif, jadi orang gedek. Masih lumayan nggak dilempar. Makanya nanti sebelum ketemu, dia sudah boxing dulu. Pagi-pagi tuh, keluarkan energi dulu. Jangan sampai pas ketemu dia energinya full. Jangan, sisakan 25% aja energi pada saat ketemu dia. Jangan full. Oh pagi itu habis subuh fitness dulu. Keluarkan energi dulu. Ya kan, jangan ketemu dia energinya full. Bahaya itu Suneo itu. Kalau energinya full pas pada saat saksi aja. Dari pagi sampai subuhnya lagi udah dihadepin. Lawyernya plus. Gitu. Kalau nanti kan, oh tapi kita mah ininya beda-beda Pak mic-nya. Kan mic-nya antara pelapor kan saksi sama dia kan mic-nya beda. Jadi nggak perlu pakai penutup itu. Kalau pakai penutup kan gonta-ganti kita penutup mic, ya kan? Muncrat semua ke situ kan?
Iya kan mic-nya beda. Aku Doktif nggak mau ada pegang terus mic-nya. Kalau misalnya dioper kan nggak mau, Doktif maunya pakai mic ini gitu. Nggak mau ada oper-oper ke tempatnya Suneo. Enggak, kalau bisa dioper, yang ngopernya Suneo, yang nganter mic ke Doktif. Nanti kan dikasihnya lah mikrofon itu kan Dok. Nanti bilang, ih makasih deh, tarik mic-nya. Ih kamu lucu deh, makasih. Wah, itu udah dia langsung pelaporan itu laporan langsung itu kena lah itu, iya kan? Aku sampai kenapa Deti panggil Suneo ternyata emang mirip sifatnya guys. Ini bukan bullying loh ya, nggak boleh. Sifat ya. Suneo itu sifatnya apa? Dia suka pamer, dia sombong, dia nggak punya temen. Nah itu ada di diri si terdakwa DRL. Coba tanya dia punya teman nggak? Kalau punya teman pasti banyak yang datang kayak kita coba persidangannya penuh kan? Selalu banyak yang datang kan? Nah, coba kalau kita lihat perbedaannya sama terdakwa DRL yang datang cuma babu-babunya dia doang. Sama istrinya dia doang untuk berusaha nyelamatin asetnya. Itu doang. Kalau nggak datang nanti asetnya nggak dapat apa-apa dia. Ini bukan karena ketulusan. Kalau karena ketulusan lepasin dong maskernya. Ya, nggak perlu takut menghadapi wartawan. Saya benar, suami saya itu dikriminalisasi. Suami saya itu di ini. Nangis, tolong selamatkan Pak Listio. Itu. Ini kan enggak. Nah, itu kan. Tuh. Zaki, are you okay, Zaki? Jahat nggak sih Dok kalau kayak gini sama? Kesel. Nanti DRL kesel, jadi kesel. Kesel. Jahat kali aku kayak gini. Iya, jadi begitu ceritanya Mambel. Di Mambel ya. Jadi ya kita ya apa ya? Iya memang mungkin dia juga mau jualan wig. Atau dokter jualan wig bisa nggak? Sambil bawa Ke sana. Oh, daerah kan mau ganti wig nggak? Mau ganti wig nggak? Boleh nggak? Mau ganti wig. Kurang kerjaan kali hidup ini ya Dok. Tersiksa dia. Ini kenapa sih Doktif ini? Kenapa sih kok seneng banget begini? Karena lu terus nyerang Doktif buzzer lu bukannya tobat. Tetap aja buzzernya itu bukannya dimatiin, dia pada dinasehatin buat tutup akun kayak gimana. Kayak enggak, tetap aja apalagi si Hans Pranata itu. Hans Pranata itu kelakuannya itu ya Allah. Gitu. Jadi iya namanya wig ya. Iya makanya kalian itu nggak ngelihat sih langsung gemes guys, gemes bener. Gemes sama mulutnya dia itu. Udah pokoknya jangan ini Dokter bukan ke fisik, enggak. Suneo itu adalah sifat. Ya sifat dia. Kalaupun ada kemiripan terhadap bentuk mukanya, itu persepsi Mambel. Ya, itu persepsi Mambel. Mambel yang bilang ke Nikita bahwa mukanya si Nepos itu mukanya si Suneo itu si DRL itu kayak si Suneo itu adalah Mambel. Ya, Mambel jujur aja Mambel, bener nggak? Memang kena atur lah Dok ya, kena tumbal lah Jawa ini. Aman itu. Aman. Nggak bisa tumbal. Mambel ini sering ketemu sama Suneo guys di klub malam. Ya, beberapa kali ngelihat. Jadi kalau klub malam itu kan remang-remang guys. Nah, jadi beliau tuh melihat memang loh kok ada Suneo di sini, muka-muka Suneo kan remang-remang. Gitu. Jadi si Mambel itu melihat, oh kok kayak ada muka Suneo di sini. Akhirnya Mambel membisikilah kepada Nikita, ya kan? Kan kok tiba-tiba kok ada air. Rupanya dia lagi gitu muncrat sampai ke sopaku gitu loh Dok. Karena aku cari, aku tanya. Dari mana air-air ini gitu loh. Nah, Jawa kayak gini aku kena kan balik kayak gini kena tuh. Jadi aku nanya, aku panggil lah GM ini apa ini? Oh iya maaf Mami, kenapa? Soalnya ada Suneo di depan. Ya Allah. Gilakan lo aku maksudnya Kato Demon ya aku gilakan balik lah cerita ini gitu loh saya. Sampai segitunya kan Mambel Doktif juga baru tahu diceritain sama Mambel. Tadi tuh nggak ngeh ke situ guys, nggak ngeh. Mambel yang cerita kalau itunya keluar semua, air liurnya keluar semua kalau ngomong. Emang iya, ntar Doktif cari deh. Iya kan ntar Doktif cari deh dari podcastnya dia emang kayak begitu dia ngomong keluar semua air liurnya ya. Baru tahu gitu loh. Iya.
Mambel udah kena jampi-jampinya katanya sama Sunil udah Mempan kena. sayang dukun Karo yang di sini, Dok. Oh enggak mempan sama Sunil. Oh enggak mempan. Iya betul. Oke. Udah, Duti pamit dulu ya. Duti mau Sehat-sehat ke Jakarta. selalu. Makasih ya kalau ada salah-salah. Duti mohon maaf ya. Untuk Zaki, Duti mohon maaf ya kalau ngetawain kamu karena emang kamu layak untuk ditertawakan ya. Ucapanmu dengan gambar profile picture sangat nggak cocok ya. Kami Oke. meminta maaf atas rasa sakit itu dan selamat menikmati Ya, rasa selamat sakit menikmati itu. rasa sakitnya. Oke. Dasar bener-bener ya. Oke guys, I love you all. Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih Mambel.